Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Fitrianingsih. Hari ini kelas 4 akan melaksanakan pembelajaran tentang pentingnya tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi dengan melalui pengenalan pada terjadinya proses fotosintesis. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahap ini, anak-anak akan mengalami 3 tahapan penting. Yang pertama adalah tahap berdiferensiasi konten, di mana pada tahap ini anak-anak akan dikenalkan terlebih dahulu kepada materi yang akan dipelajari. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap berdiferensiasi proses. Pada tahap ini, anak-anak akan dilibatkan secara langsung untuk mengikuti pelajaran dengan cara melakukan praktik. Lalu tahapan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap berdiferensiasi produk. Pada tahapan ini, anak-anak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung tentang pengalaman belajar yang telah dilaksanakan. Mengapa anak perlu belajar fotosintesis? Mengenalkan fotosintesis kepada anak adalah langkah penting dalam membangun pemahaman mereka tentang alam. Pada usia ini, rasa ingin tahu anak sedang berkembang pesat. Oleh karena itu, perlunya bimbingan dalam mengenalkan beberapa hal yang dirasa membantu rasa ingin tahu terhadap apa-apa yang mereka ingin ketahui. Salah satu contohnya adalah tentang pentingnya tumbuhan dan fotosintesis ini. Selain itu, dengan belajar fotosintesis, hal ini dapat juga membangun pola pikir siswa. Dengan belajar fotosintesis, anak-anak akan mempelajari tentang hubungan sebab akibat antar makhluk hidup dan alam sekitar. Alasan lainnya mengapa anak perlu melaksanakan atau belajar tentang fotosintesis. Yang pertama, dengan belajar fotosintesis, anak dapat memahami sumber makanan dan energi. Kemudian anak juga menyadari pentingnya oksigen dalam kehidupan. Dan anak-anak juga dapat mengaitkan hal ini dengan kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, banyak anak-anak yang belum memahami secara nyata bagaimana proses fotosintesis tersebut dapat terjadi. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik akan dikenalkan secara langsung tentang bagaimana proses terjadinya fotosintesis dengan mengamati video pembelajaran, serta mengamati tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen dengan mengikuti beberapa kegiatan praktik untuk membuktikan secara nyata adanya oksigen pada tumbuhan. Oleh karena itu, dengan mempelajari fotosintesis, anak-anak tidak hanya menghafal istilah biologi saja, namun juga mengenal secara nyata serta mulai menghargai peran penting alam bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, pembelajaran berdiferensiasi akan kita laksanakan sebagai bentuk upaya pengenalan secara konkret kepada peserta didik. Siap berdiri. Siap. Kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Coba kalian buka buku paketnya di halaman 9. Halaman 9. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 9. Sudah? Di halaman 9 kita akan belajar tentang yang namanya fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar tentang apa itu fotosintesis? Ada yang mau bertanya apa itu fotosintesis atau mungkin mengenai fotosintesis? Angkat tangan. Ya, Nasla. Bu, apa manfaat fotosintesis bagi tumbuhan? Apa manfaatnya fotosintesis bagi tumbuhan? Ada lagi? Apa, Habibi? Kenapa tumbuhan perlu fotosintesis? Kenapa sih tumbuhan itu perlu fotosintesis? Pertanyaan yang bagus. Lagi? Apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Oke, kita rangkum dulu ya pertanyaannya. Pertama, ada yang bertanya
tentang manfaatnya fotosintesis. Lalu yang kedua ada yang bertanya tentang apa sih itu fotosintesis. Lalu yang ketiga ada pertanyaan tadi dari Nata tentang kenapa makhluk hidup atau tumbuhan itu harus melakukan fotosintesis. Nah, kita bahas dari awal. Di muka bumi ini ada banyak sekali makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan itu juga sama seperti manusia. Dia juga memerlukan makanan. Tapi ada yang tahu tidak kalau tumbuhan itu menghasilkan makanan sendiri? Tidak seperti manusia yang mendapatkan makanan, tapi tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, bagaimana ini caranya? Di permukaan bumi itu ada yang namanya matahari. Dari cahaya matahari ini, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Bagaimana urutannya? Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Gambaran fotosintesis adalah seperti ini. Pertama, fotosintesis itu pastinya memerlukan cahaya. Cahaya ini berasal dari yang namanya matahari. Kemudian cahaya ini diserap oleh tumbuhan. Anggaplah diserap oleh daun ini ya. Nah, selain menyerap cahaya matahari, pastinya di sini ini ada yang namanya CO2 atau udara. Nah, di akar ini terdapat air. Air diserap oleh akar, oleh tanah juga. Kemudian dari hasil penyerapan ini, penyerapan oksigennya diserap, dihasilkan, dikeluarkan menjadi yang namanya oksigen. Kemudian cahaya mataharinya menjadi apa? Cahaya matahari yang sudah diserap itu menjadi guloksa. Nah, guloksa ini adalah makanan tumbuhan. Guloksa ini diserap lagi nanti sama batang, sama daun, sama bunga yang menghasilkan tumbuhannya menjadi tumbuh. Itu namanya pakai guloksa. Lalu oksigennya lari kemana, Bu? Dihasilkan kemana oksigennya? Oksigennya ini untuk makhluk hidup semua yang ada di bumi. Jadinya dihirup manusia, hewan, tumbuhan juga. Lalu bagaimana nanti ke depannya di tumbuhan? Muter lagi ke sini. Menjadi udara lagi. Diserap lagi sama tumbuhan. Keluar lagi menjadi oksigen. Nah, begitu pengertiannya tentang fotosintesis. Lalu tadi dari pertanyaan ketiga anak tadi, apa manfaat fotosintesis? Manfaatnya adalah sebagai sumber kehidupan di bumi. Kalau dengan adanya oksigen, artinya makhluk hidup dapat tumbuh, ya, dapat bernafas, bisa hidup. Lalu tadi pertanyaan kedua apa tadi? Mengapa tumbuhan itu harus berfotosintesis? Karena tumbuhan perlu adanya berkembang untuk hidup, untuk tumbuh. Jadi caranya dengan berfotosintesis. Fotosintesis artinya dia makan sama seperti manusia. Supaya hidup selain butuh nafas pastinya butuh makan sama seperti tumbuhan. Lalu tadi pertanyaan yang ketiga, Apa yang dihasilkan dari fotosintesis? iya, apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Dan tadi di pertanyaan ketiga adalah apa yang dihasilkan oleh fotosintesis? Yang dihasilkan tadi ada dua. Yang pertama oksigen sebagai kita untuk bernafas, makhluk hidup untuk bernafas. Lalu yang kedua adalah guloksa, yang mana guloksa ini adalah makanan tumbuhan. Nah, supaya kalian bisa mengetahui apakah tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis, mari kita melakukan praktek. Sudah membawa bahan-bahannya? Sudah. Tapi
hasil praktek tentang fotosintesis. Dari praktek yang sudah dilakukan, ternyata daun yang didiamkan di bawah sinar matahari selama beberapa menit menunjukkan reaksi dengan adanya gelembung kecil. Gelembung tersebut sebagai tanda bahwa tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dengan bantuan air dan sinar matahari. Dengan terbentuknya oksigen tersebut, dapat dipastikan bahwa tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Karena oksigen yang dihasilkan berupa gelembung tersebut adalah hasil dari proses terjadinya fotosintesis. Oke, terima kasih Mbak Nafla sudah mempresentasikan hasil prakteknya tadi. Nah,